Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Mama Lansia merupakan program mencegah malnutrisi pada lanjut usia. Oke, kembali lagi dengan saya, Ati Agustina Antares, mahasiswi Prodi Dietitian Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Kali ini akan memberikan tips ya dalam mencegah malnutrisi pada lansia agar bisa hidup sehat dan produktif. Umur usia lanjut berdasarkan WHO, usia pertengahan sekitar 45-59 tahun. Usia lanjut yaitu 60-70 tahun. Usia lanjut tua sekitar 75-90 tahun. Usia sangat tua adalah kelompok usia di atas 90 tahun. Penduduk usia lanjut atau lansia pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 28,8 juta jiwa atau 11,34% dari total jumlah penduduk yang ada di tanah air. Angka ini menjadi tantangan besar buat kita untuk menciptakan lansia sehat dan produktif. Malnutrisi merupakan ketidakseimbangan antara asupan dengan kebutuhan energi tubuh untuk mendukung pertumbuhan, pemeliharaan, dan fungsi tubuh yang sehat. Masalah gizi lansia merupakan rangkaian proses masalah gizi sejak usia muda dan terjadi pada usia tua. Jika lansia mempunyai berat badan gemuk, berisiko menderita penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, jantung, stroke, gagal ginjal. Sedangkan lansia dengan gizi kurang biasanya mudah terkena penyakit infeksi. Faktor-faktor yang berkaitan dengan malnutrisi lansia. Yang pertama adalah usia. Bertambahnya usia, sistem tubuh mengalami penurunan dari biasa. Kedua, jenis kelamin. Penelitian di Thailand menunjukkan bahwa lebih banyak wanita lansia mempunyai risiko hidup lebih rendah dibandingkan pria. Pendidikan, pengetahuan gizi, dan kesehatan akan berpengaruh terhadap pola konsumsi pangan. Semakin banyak pengetahuan tentang gizi dan kesehatan, maka semakin beragam pula jenis makanan yang dikonsumsi, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi dan mempertahankan kesehatan individu. Yang keempat adalah pendapatan, yang kelima adalah pekerjaan. Setiap individu lansia yang bekerja memiliki kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan individu yang tidak bekerja. Status perkawinan di Amerika secara umum menunjukkan bahwa individu yang menikah memiliki kualitas hidup lebih tinggi dibandingkan individu yang tidak menikah, bercerai, ataupun janda atau duda akibat pasangan meninggal. Yang ketujuh adalah jenis anggota keluarga. Pada lansia yang memiliki jumlah anggota keluarga yang cenderung berstatus gizi normal, akan adanya pemetaan dan kecukupan makanan dalam keluarga. Beberapa penyebab malnutrisi pada lansia. Yang pertama, masalah gigi seperti penyakit gusi, ompong, dan gigi palsu yang tidak pas sehingga menimbulkan kesulitan mengunyah makanan seperti daging, buah, dan sayur. Yang kedua, berkurangnya rasa dan aroma makanan, sehingga lansia lebih menyukai makanan yang terlalu asin dan manis. Yang ketiga, haus yang berkurang, sehingga lansia berisiko kekurangan cairan tubuh. Yang keempat, faktor sosial ekonomi yang menyebabkan lansia tidak mampu membeli makanan yang bergizi. Yang kelima, obat-obatan tertentu bisa menyebabkan nafsu makan turun dan mual. Yang keenam, kesedihan, kesendirian, depresi sering terjadi pada lansia, sehingga menyebabkan lansia malas makan. Yuk kita lihat tips untuk mencegah malnutrisi pada lansia. Dengan gizi seimbang, kita dapat mencegah malnutrisi pada lansia. Yang pertama, selalu menjaga berat badan dalam keadaan normal. Kedua, batasi konsumsi gula, karbohidrat sederhana, tepung-tepungan, garam, dan lemak jenuh. Karena pada lansia, sistem pencernaan tidak semaksimal saat muda. Biasakan makanan berserat tinggi yang kaya antioksidan, seperti makan sayuran hijau atau makanan sayuran orange, buah, serta kacang-kacangan. Konsumsi sumber vitamin D seperti ikan dan susu.
Dan untuk mengaktifkan vitamin D sendiri itu jangan lupa ya berjemur di pagi hari. Minum air putih sesuai dengan kebutuhan. Tetap beraktivitas dan berolahraga. Jadi kita udah bahas gizi seimbang. Nah, kita cek di sini adalah bahan-bahannya. Bahan makanan yang baik untuk lansia. Yang pertama, bahan makanan yang segar. Kedua, bahan makanan sumber karbohidrat. Di sini ada havermut, oatmeal, roti gandum, beras merah, dan beras tumbuk. Yang ketiga, bahan makanan sumber protein, baik dari susu rendah lemak, susu tempe, dan tahu. Yang keempat, bahan makanan sumber lemak yang baik, seperti dari alpukat, kacang katana, selai kacang, minyak kedelai, dan minyak jagung. Yang kelima, sayur-sayuran seperti yang berwarna hijau, orange, contohnya bayam, wortel, brokoli, labu kuning, labu siam, tomat, sayuran hijau yang segar. Yang keenam, jangan lupa ya buah-buahan segar seperti pepaya, pisang, jeruk, nanas, dan apel. Cara meningkatkan nafsu makan pada lansia. Yang pertama, porsi kecil tapi sering, dianjurkan 3 kali makanan utama, 2 selingan. Jika sayuran dipotong lebih kecil, jika perlu dimasak sampai empuk. Jika daging dicincang, kalau buah bisa dijus atau di blender. Yang ketiga, minum air 6-8 gelas sehari. Yang keempat, makan bersama-sama baik keluarga ataupun teman. Yang keenam, ikut dalam kegiatan sosial, posbindu atau penyuluhan. Yang keenam, penggunaan bumbu seperti bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, lada, cuka, dan bumbu lainnya yang dapat meningkatkan nafsu makan. Ini adalah contoh makanan isi piringku. Nah, kita bisa lihat isi piring mama seperti ini. Ada nasi, ada sayur, ada buah, ada protein nabati, serta ada protein hewani. Ini adalah contoh menu sehari untuk makanan lansia. Mama lansia bisa hidup sehat, produktif, terhindar dari malnutrisi sehingga dapat meningkatkan harapan hidup dan tidak menjadi beban keluarga atau masyarakat.